Yes, manwon Pak Mariono. Dan dari pidato beliau berdua sebenarnya kita punya PR beberapa. Tolong Mas Imam, Mas Islam semua mencatat. Ini nanti kita diskusikan bersama. Misalnya beliau mengatakan ojo nganti wong Jawa ilang Jawane, ayo kita nguri-uri dan seterusnya. Pertanyaan saya, selama ini konsep Indonesia tentang atau terhadap Jawa itu gimana menurut Anda? Tercermin dari aturan-aturannya, pidatonya pejabat-pejabat, dan polisi-polisi pelaksanaan nasional selama ini, sikapnya terhadap Jawa itu bagaimana? Ikut nguri-uri atau piye? Ya. Minimum cara berpikirnya Indonesia terhadap Jawa itu bagaimana? Ngerti maksudnya, Mas? Ya, ini menjadi PR. Kalau ada yang langsung bisa menjawab, nanti dapat hadiah berikutnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, jadi sikap Indonesia terhadap Jawa dan budaya-budaya yang lainnya, Sunda, Bugis, Batak dan seterusnya, itu piye? Carane Indonesia mikir piye? Nomor loro, Taman Siswa kan lebih tua dari Indonesia. Perguruan Taman Siswa lebih tua dari sekolah apapun di Indonesia, sehingga sopo kebune sopo gudele. Indonesia gudele apa kebune? Nah, menurut Anda pendidikan nasional kita sejak tahun 45 sampai hari ini itu mengacu kepada Taman Siswa apa tidak? Nah, engko jelaske, aja ngomong tidak toh. Jelaske bedanya apa pendidikan nasional kita yang dilaksanakan sampai hari ini dengan Taman Siswa dari sudut konsep maupun pelaksanaan dan lain sebagainya, sampai mungkin tingkat filosofi dan seterusnya, sampai ke detail misalnya menteri mana yang pernah berpikir tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, menteri pendidikan yang mana yang Anda pernah jumpai beliau berpikir dan mengacu kepada Ki Hajar Dewantara. Itu agak bukan belok, tapi di sampingnya sedikit. Perguruan Taman Siswa selama ini sebagai bagian dari pendidikan nasional itu diberi atau dibukakan peluang untuk mandiri sebagai konsep Taman Siswa, ataukah dia harus ikut pendidikan nasional yang diatur dan digariskan oleh Kemendikbud? Menurut Anda, catat ya. Jadi Taman Siswa ki entuk orang gawe kurikulum dhewe, didik dhewe sak piturute, wong konsepe ya ora padha sak piturute itu ya. Ini kalau ini kita jawab lumayan, pulang nanti itu banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan. Nomor 3, ini tadi kan beliau bercerita bahwa ini ini ulang tahun ke-96 ini diawali di sini dengan Khatmil Quran. Jadi di sini kita temukan bahwa aktivitas pendidikan itu juga terkait dengan aktivitas agama, kesenian, kebudayaan, olahraga dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita tarik garis ke belakang, kan selama ini kita menganut sekularisme, di mana sekularisme itu artinya satu prinsip, jangan negara ya negara, agama ya agama. Itu dipisahkan secara tegas. Politik ya politik, agama ya agama. Pendidikan ya pendidikan, agama ya agama. Tapi di Taman Siswa di ulang tahun 96 ini kita lihat bahwa mereka semua bersatu. Sehingga kalau beliau tadi mengatakan jangan sampai kita kehilangan Jawa, kehilangan identitas kita, itu saya melihat gini Pak, mungkin tidak pernah diperhatikan orang. Saya itu ke negara macam-macam dengan Kiai Kanjeng maupun sendirian sama istri saya atau kemanapun, itu saya salah satu keunggulan di Indonesia itu adalah di masyarakat Indonesia masih ada RT, RW, RK, kampung, desa, kelurahan, pedusunan, itu masih cetok. Jadi dari Babinsa dan Koramil sampai Polsek ya, itu semua pelongan-pelongan kecil itu masih hidup di mana-mana. Sampai coba ke Thailand, sampai coba ke Myanmar, sampai coba ke Vietnam, orang no RT RW kira no. Dan RT RW itu sangat menjaga silaturahmi kita
antar manusia di dalam di dalam wilayah komunitas kita. Ini kelihatannya sepele, tapi teman-teman sekalian ini sangat penting karena urusan pemerintah pusat dengan RT beda loh. Karena kalau di RT itu wong sing nglumpuk dadi sembarangnya so dadi siji, ya sembayange, ya ngibadahe, ya zakate, ya pendidikane, ya segala macamnya bisa menjadi satu. Ini penting untuk menjaga kebudayaan. Nah, berarti di dalam komunitas-komunitas kecil di bangsa Indonesia itu tidak ada pemisahan yang terlalu tegas bahwa agama dipisahkan dengan budaya, dipisahkan dengan pendidikan, dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya tanya kepada Anda, sekarang ini Kementerian Pendidikan namanya apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, gitu ya. Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap seperti itu ya. Waktu Ki Hajar Dewantara dulu kan Kementerian Pengajaran. Pengajaran ini bisa ngajari budaya, bisa ngajari ilmu, malah merangkum. Tapi kalau pendidikan dan kebudayaan menurut Anda bagaimana? Apa pendidikan kuwi dhewe, kebudayaan dhewe? Kalau secara birokratis urusannya dhewe-dhewe enggak kuwi pendidikan karo kebudayaan? Di birokrasi Dikbud itu beda-beda. Nah, sekarang kita kembali ke filosofi dan fakta dasar dari kehidupan manusia. Sebenarnya pendidikan dan kebudayaan kuwi ajur-ajar apa beda? Ajur-ajar apa beda? Iki budayaan dhewe, iki pendidikan dhewe ngono. Satu. Jadi kenapa kok dipakai pendidikan dan kebudayaan? Seolah-olah ada pendidikan urusan dhewe, ada kebudayaan urusan dhewe, kan begitu. Jadi kita ini sebenarnya masih belum bisa menaklukkan bahasa. Kita ini masih bingung dengan kata-kata dan istilah-istilah. Gitu loh. Kalau ada Kementerian Agama, seolah-olah di luar Kementerian Agama boleh tidak beragama, kan gitu, karena tidak terikat oleh Kementerian Agama dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun, nanti kita diskusikan bersama-sama sambil untuk pertanyaan dengan hadiah berikutnya. Terus kalau kita tarik ke filsafat, kalau kita tarik ke dasarnya ilmu Bapak sekalian, wong urip ki kan duwe telu tapi bener, apik, napa meles ini? Endah, betul enggak? Kebenaran, kebaikan, keindahan. Kalau malam ini beliau tadi ngomongnya keindahan tok loh. Malam ini urusannya kebenaran atau kebaikan atau keindahan? Nah, ini kita ini dulu sudah beres sebagai orang Jawa, ngunu-ngunu ki wis beres. Bareng awake dhewe merdeka, njur modern, njur pecah, njur bingung. Bisa nggak dipisah antara kebenaran, kebaikan dan keindahan? Pelem ki penak ora? Penak ki termasuk indah apa apik apa bener? Penak itu enak, nyaman, mesra, ya apa meneh? Nyamleng, nendang, apa meneh? Maknyus itu termasuk keindahan apa kebaikan apa kebenaran? Wah, enak tenan. Kui indah apa bener apa baik? Apa apik? Dari mangga baiknya adalah kesehatannya, betul enggak? Kesehatannya itu baik. Tapi rasane mangga ki baik apa bener? Urusannya itu penak iki. Penak kuwi rasa indah apa rasa bener? Bener tidaknya mangga kan iki bener-bener mangga apa dudu mangga mengono tok to iki kuweni apa pelem kan gitu. Tapi begitu wis cetha mangga kok pangan, pelem kok pangan kuwi rasane kuwi apa? Penak kuwi mau rasa apa akal apa mokhlak? Oke, jadi kalau keindahan itu kan masalah rasa dan dirasakan. Berarti penak kuwi indah apa baik apa bener? Bener. Iya toh? Coba wong Indonesia saiki gara-gara merdeka iki njur pekok ngene iki.
bingung tenang pikirane. Wong saiki iki penak kuwi termasuk indah apa baik apa bener aja bingung kita ini. Nah indah ki iso didelok apa iso pakai akal apa pakai rasa gitu aja. Nah, nek penak iki nganggo rasa apa nganggo akal? Lah iya, berarti termasuk biar supaya film penak, biar supaya film itu indah. Syaratnya apa? Siji kudu pelem tenan, ora pelem-peleman. Itu namanya kebenaran, betul ndak? Iki bener loh, iki pelem, gitu. Nah, setelah itu iki ana ulure ora? Seten ora? Wis bosok durung? Isih kemampu apa isih mentah apa wis mateng? Sebab nanti keindahannya terletak pada mana? Nek isih pencet ya penak ning kudu dilutis, gitu ya. Jadi terpisah enggak antara kebenaran, kebaikan dan keindahan? Terpisah apa tidak? Tidak bisa indah kalau dia tidak baik, tidak bisa baik kalau dia tidak benar. Nah, Bapak-bapak, setelah kita merdeka, yang namanya sekolah itu hanya urusan kebenaran, tidak ada urusan kebaikan. Mesti mengurusan pinter. Pinter iki apa? Ngerti kok iki berarti bener apa salah. Ning apik apa elek? Urusan sekolah apa bukan? Urusan guru kepada murid tidak, bukan urusan kurikulum, betul enggak? Ada enggak kurikulum yang urusannya moral? Itu kan policy dari sekolahan masing-masing. Tapi kurikulumnya mikir bocah dadi apik ora? Profesor-profesor kae sing gawe kurikulum mikir ora iki bocah Indonesia harus dadi apik ora? Enggak mikir. Jadi karena sekolahan di dalam kehidupan modern dianggap institusi atau lembaga kebenaran, bukan lembaga kebaikan. Kalau lembaga kebaikan iki agama, iki dianggap lembaga kebaikan. Kalau lembaga keindahan itu seniman budayawan. Jadi aku iki termasuk nomor 3 kuwi mau sing bagian nyanyi, bagian puisi, bagian indah-indah. Ning nek aku ngomong ki bener apa salah ora ono sing percaya karo aku, wong aku ora sekolah. Kan begitu. Untuk ngomong bener apa salah harus orang yang sekolah. Betul ndak? Ambek aku ngomong janjane Gajah Mada ki umure nganti pira ki nek aku sing ngomong ora ono sing percaya, harus sejarawan. Kan itu. Itu namanya berarti kebenaran menjadi lembaga tersendiri yang tidak boleh diomongkan dan tidak dipercaya kalau yang ngomong bukan orang dari wilayah sekolah dan akademis. Jelas ya? Nah, di taman siswa ini aku takon, ada pemisahan itu apa tidak? Nah, yang taman siswa beda ora? Ayo nyicil sidik sadurunge satu nomor lagi, nanti pelan-pelan ya Pak, di tengah-tengah kita mohon beberapa bapak yang lain. Siapa bisa menjawab? Apa to bedane nek kowe ning jenenge taman siswa ki mung jeneng apa ana konsepe? Karena sekolah ini ana ma'arif, artinya tempat ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Dari makrifat, ma'arif, gitu. Ada lagi apa? Darul Ulum, kampungnya ilmu pengetahuan. Apa meneh? Rahmatul Umam, ya wis. Pokoknya rahmat untuk umat-umat yang bermacam-macam. Nek taman, nek sekarang meneh SD Inpres. Ki artine apa ku? Ana maknane ora ku? SMP Negeri 1 maknane apa? Ana ora maknane? Kuwi meng administrasi to, ki nomor 1, ki nomor 2 meng ngono tok. Ning nek taman siswa ana maknane ora? Ada enggak alasannya kenapa Ki Hajar Dewantara Suryaningrat tadi menyebut taman siswa ana konsepnya ora? Ada enggak? Tolong siapa angkat tangan yang nanti menjelaskan taman siswa itu apa? Konsep apa itu? Kok jenenge kok taman siswa? Siapa wani? Tidak harus sekarang tapi wani sik. Engko ada waktunya. Siapa sing wani? Kalau enggak kita kembalikan kepada beliau dari Taman Siswa Pusat. Ayo rek, siapa wani? Ya, satu ya nanti. Kowe meneh. Kowe rek, kowe hadiah sarung wis.
tuku dhewe ning Birengharjo ya toh. Ning wani ya, kenapa kok taman siswa? Gitu. Oke. Terus dilengkapi ya, sak lengkapin jawabnya ya, termasuk gini. Ini komprehensif sudah pertanyaannya dan kualitatif, substansial, sehingga satu pertanyaan boleh dijawab 2-3 orang karena semua masing-masing harus lengkap. Nah, hubungannya taman siswa karo pendidikan sing saiki iki piye? Kan gitu. Tahu ora kurikulum pendidikan nasional sinau nang taman siswa? Tahu ora? Tolong itu disebut. Menteri siapa yang pernah mengacu kepada taman siswa? Ahli-ahli pendidikan mana saja dari dunia yang belajar kepada taman siswa? Misalnya Finlandia belajar kepada taman siswa. Gitu ya teman sekalian ya. Oke ya. Siji siapa meneh ayo sing wani ayo. Ayo. 2 orang paling tidak. Ayo Rek. Anda tadi sudah satu, satunya lagi. Syukur 2 orang. 2, satu lagi. 1, 2. Kalau gitu agak maju Mbak, agak maju Mbak. Mbak atau Mas ya? Mas ya, oke. Ayo Mas, langsung maju ke sini supaya dekat ke panggung, oke? Sebelum saya berikan kepada beliau 1 nomor dulu, kemudian kita dengarkan sambutan daripada Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek kepada Bapak Camat, gitu ya. 1 nomor dulu dari Kiai Kanjeng. Langsung maju, enggak apa-apa penting Mas, ayo Mas maju situ. Simba. Oke. Maju Mas, maju Mas. Sambil menunggu 3 orang yang akan menguraikan masalah itu, ini yang namanya sinau bareng ya. Saya memancing saja, saya mencoba membeberkan, kemudian sampean semua yang menumbuhkan ilmu dan pengetahuannya. Ini Kiai Kanjeng akan membawakan satu lagu yang diciptakan oleh tokoh taman siswa juga, yang berjudul Ki Hadi. Siapa ini yang menciptakan? Ki Hadi Sukatno. Teman-teman maknya sudah tahu lagu ini, yaitu Bang Bang Wetan. Bang Bang Wetan artinya apa? Kita tidak pernah berhenti untuk optimis bahwa akan ada matahari baru yang semburat abang-abang dari timur. Dan seluruh dunia ini sudah sampai kepada puncak peradabannya sekarang, sehingga mereka nanti akan turun dari puncak gunung peradaban itu, dan nanti kita akan memimpin gantian. Jadi masa depan dunia ini dipimpin oleh Bang Bang Wetan, oleh dunia timur. Oke, menurut sekalian tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng Bang Bang Wetan bersama-sama.